tidak menguat. Hari ini sama kita akan adakan pelatihan, nanti ada 3 poin pelatihannya. Pertama adalah pelatihan tentang pengukuran risiko PTM. Kemudian yang kedua kita adakan pelatihan tentang pemeriksaan risiko PTM, dan yang ketiga itu nanti kita adakan pelatihan tentang edukasi untuk pengendalian penyakit tidak menular. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengukuran faktor resiko PTM. Jelaskan kepada kader mengenai alat-alat yang akan dipakai. Yang pertama adalah timbangan untuk mengukur berat badan. Yang kedua adalah mikrotoa untuk mengukur tinggi badan. Dan yang ketiga adalah waist ruler untuk mengukur lingkar perut. Jelaskan kepada kader cara pengukuran berat badan. Yang pertama, klien berdiri tegak dengan memakai pakaian seminimal mungkin, tidak membawa beban atau benda apapun, dan tanpa alas kaki. Kemudian dilakukan pembacaan hasil mata kader yang mengukur tegak lurus dengan jarum penunjuk angka timbangan. Yang kedua, yaitu melakukan pengukuran tinggi badan. Yang perlu diajarkan kepada kader adalah posisikan klien berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki. Kemudian, posisikan ujung tumit kedua telapak kaki dirapatkan dan menempel di dinding dalam posisi terbuka di bagian jari kaki. Pada waktu mengukur posisi tumit, pantat, punggung, dan belakang kepala harus menempel pada dinding. Posisi kepala tegak, pandangan mata lurus ke depan, dan lengan menggantung santai. Meteran mikrotoa diturunkan hingga mengenai puncak kepala klien. Kemudian dilakukan pembacaan hasil. Kemudian, ajarkan kader untuk melakukan pengukuran lingkar perut. Tekan titik tengah di antara batas atas dan batas bawah dan tandai sebagai titik tengah pengukuran. Caranya adalah raba tulang rusuk paling bawah peserta dan tandai sebagai batas atas pengukuran. Dan raba ujung lengkung tulang pangkal paha atau panggul dan tandai sebagai batas pengukuran. Minta peserta atau klien untuk berdiri tegak dan bernapas dengan normal. Kemudian lakukan pengukuran lingkar perut dimulai dari titik tengah secara sejajar horizontal, melingkari pinggang dan perut kembali menuju ke titik tengah di awal pengukuran. Apabila peserta mempunyai perut yang gendut ke bawah, pengukuran mengambil bagian yang paling buncit lalu berakhir pada titik tengah. Kan pita pengukur tidak boleh melipat. Materi yang kedua yang kita ajarkan kepada kader adalah pemeriksaan faktor resiko PTM. Yang pertama adalah persiapan alat, yaitu ada tensimeter digital, alat pemeriksaan kadar gula darah atau glukometer, strip tes gula darah, auto lancet, alkohol swab, kapas, dan tisu kering, serta safety box. Ajarkan kader cara melakukan pengukuran tekanan darah. Ini kita akan melakukan pemeriksaan kencing manis, asam urat, dan kolesterol. Jadi nanti akan dilakukan langsung. Tes strip, bila gambar strip tes muncul, bersihkan ujung jari dengan kapas yang telah diberi alkohol 70%, kemudian dikeringkan. Tusukkan lancet pada ujung jari secara tegak lurus, cepat, dan tidak terlalu dalam. Kemudian, setelah darah keluar, sentuhkan 1 atau 2 tetes darah dan baca hasil glukosa darah. Jadi untuk memiliki tubuh yang sebagus saya, itu harus diet ya, supaya penyakit tidak menular itu tidak sampai mampir ke tubuh kita seperti itu. Jadi bisa dilihat di apa namanya ini, supaya ini ada susunan untuk diet yang bagus ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ketahui di atas ini jumlah gula dan garam yang boleh kita konsumsi dalam sehari. Kira-kira berapa jumlah gula yang kita konsumsi sehari? 2 kilo. Kemudian yang kedua adalah tentang istirahat.
pastikan istirahat yang cukup.